Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan. Puji Tuhan, pada kesempatan ini kita boleh kembali bersama-sama untuk merenungkan sebagian kecil dari firman Tuhan. Dan kita bersama-sama mau membuat evaluasi diri bagi setiap kita di dalam perjalanan hidup yang Tuhan percayakan kepada setiap kita sampai hari ini. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita ada hari ini semua hanya karena kasih dan kebaikan Tuhan yang selalu mau menerima kita apa adanya dan mengasihi kita tanpa syarat. Namun sekalipun dia mau menerima kita apa adanya dan mengasihi kita tanpa syarat, bukan lantas berarti bahwa kita bisa semena-mena dengan kehidupan kita bisa berbuat apa saja yang kita mau. Tetapi Bapak Ibu Saudara, di balik segala kebaikannya, di balik segala kesetiaannya dalam kehidupan kita juga dituntut untuk setia dan taat kepadanya. Ada banyak orang berkata bahwa manusia itu tempatnya salah. Namun pernyataan ini Bapak Ibu Saudara seringkali justru menjadi alasan bagi mereka untuk melakukan kesalahan. Nanti kalau mereka melakukan kesalahan lalu mereka bilang, ya namanya juga manusia ya, penuh dengan kelemahan, penuh dengan segala sesuatu dan segala sesuatunya. Harus memang kita akui bahwa memang manusia itu penuh dengan kelemahan. Itu sebabnya kita perlu Tuhan yang akan membantu dan menolong kita untuk mengatasi segala kelemahan-kelemahan kita. Bukan lantas berarti bahwa kita mengexcuse diri kita sehingga kita dapat dengan leluasanya melakukan kesalahan-kesalahan yang berulang dan berulang kembali. Itu sebabnya tema perenungan kita kali ini saya beri judul berbalik. Berbalik. Tinggalkan lalu berbalik. Nah, apa yang saya akan bahas mengenai berbalik ini, mari kita sama-sama bersatu hati, kita berdoa terlebih dahulu, kita mau memohon tuntunan Tuhan terlebih dahulu. Mari kita satukan hati berdoa. Bapa, terima kasih kalau sampai hari ini Tuhan, Engkau menyatakan kesetiaan-Mu bagi kami melalui kasih setia-Mu yang selalu Engkau perbaharui setiap pagi bagi kami. Seringkali ketika kami mengingat akan kasih dan kesetiaan-Mu, kami merasa malu sendiri karena atas dasar apa Engkau mengasihi kami sedemikian rupa, padahal tidak ada yang baik dari hidup kami ini Bapa. Bahkan kami akui di hadapan-Mu saat ini sampai detik ini kami masih seringkali mengecewakan Engkau. Kami masih seringkali Tuhan mengecewakan Engkau dengan pikiran, perkataan, perbuatan, bahkan rancangan hati kami. Namun demikian pun Engkau tidak pernah berhenti mencintai setiap kami. Bahkan setiap hari baru Engkau perbaharui lagi kasih setia-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang melampaui batas, untuk kasih-Mu yang melampaui akal. Dan biarlah Tuhan kami mau memakai semua ini sebagai satu cambuk bagi kami, untuk kami boleh segera berbalik dari jalan-jalan kami yang jahat. Terima kasih Bapa, sertai renungan pada saat ini. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Baik Bapak Ibu Saudara, kita mau mendasari sharing saya kali ini dengan Yoel 2. Mari kita buka sama-sama firman Tuhan dari kitab Yoel 2 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-27. Judul dari perikop ini, seruan untuk bertobat. Tetapi sekarang juga, demikianlah firman Tuhan, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengaduh. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhanmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Siapa tahu, mungkin ia mau berbalik dan menyesal dan ditinggalkannya berkat menjadi korban sajian dan korban curahan bagi Tuhanmu.
Tiuplah sangkakala di Sion, adakanlah puasa yang kudus, maklumkanlah perkumpulan raya. Kumpulkanlah bangsa ini, kuduskanlah jemaah, himpunkanlah orang-orang yang tua, kumpulkanlah anak-anak, bahkan anak-anak yang menyusu. Baiklah pengantin laki-laki keluar dari kamarnya, dan pengantin perempuan dari kamar tidurnya. Baiklah para imam, pelayan-pelayan Tuhan menangis di antara balai depan dan mesbah, dan berkata, sayangilah ya Tuhan umatmu, dan janganlah biarkan milikmu sendiri menjadi celah, sehingga bangsa-bangsa menyindir kepada mereka. Mengapa orang berkata di antara bangsa, di manakah Tuhan mereka? Berikutnya, perikopnya janji Tuhan kepada bangsa yang bertobat, berbalik. Tuhan menjadi cemburu karena tanahnya, dan ia belas kasihan kepada umatnya. Tuhan menjawab katanya kepada umatnya, sesungguhnya aku akan mengirim kepadamu gandum, anggur, dan minyak, dan kamu akan kenyang memakannya. Aku tidak akan menyerahkan kamu lagi menjadi cela di antara bangsa-bangsa. Yang datang dari utara itu akan kujauhkan daripadamu, dan akan kuusir ke suatu negeri kering dan tandus, barisan mukanya ke laut timur dan barisan belakangnya ke laut barat. Maka bau busuknya dan bau anyirnya akan naik, sebab ia telah melakukan perkara besar. Jangan takut hai tanah, bersorak-soraklah dan bersukacitalah, sebab juga Tuhan telah melakukan perkara yang besar. Jangan takut hai binatang-binatang di padang, sebab tanah gembalaan di padang gurun menghijau, pohon menghasilkan buahnya, pohon ara dan pohon anggur memberi kekayaannya. Hai Bani Sion, bersorak-soraklah dan bersukacitalah karena Tuhanmu, sebab setelah diberikannya kepadamu hujan pada awal musim dengan adilnya, dan diturunkannya kepadamu hujan pada awal dan hujan pada akhir musim seperti dahulu. Tempat-tempat pengirikan menjadi penuh dengan gandum, dan tempat pemerasan berkelimpahan anggur dan minyak. Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang telah dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap, dan belalang pengerip, tentaraku yang besar yang kukirimkan ke antara kamu. Maka kamu akan makan banyak-banyak dan menjadi kenyang, dan kamu akan memuji-muji nama Tuhanmu yang telah memperlakukan kamu dengan ajaib, dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Kamu akan mengetahui bahwa aku ini ada di antara orang Israel, dan bahwa aku ini Tuhan adalah Tuhanmu yang tidak ada lain, dan tidak ada yang lain, dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Nah, Bapak Ibu Saudara, yang kita baca dari Yoel 12 sampai ke 27 ini terbagi dalam dua bagian. Bagian yang pertama itu seruan untuk bertobat dan berbalik. Bagian yang kedua itu adalah janji-janji Tuhan ketika orang bertobat dan berbalik. Nah, di dalam Yoel 2 ayat ke-13 tadi dikatakan begini, koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Artinya dalam, bukan di luar. Jadi jangan pakai sandiwara. Bertobat is bertobat, jangan pura-pura bertobat. Itu maksudnya, koyakkan hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan, dan sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena menghukumnya. Karena sering memberontak dan hidup menyimpang dari jalan-jalan Tuhan, bangsa Israel harus menanggung akibatnya. Mereka mengalami berbagai kesulitan dan penderitaan. Salah satunya adalah hasil ladang mereka sangat mengecewakan. Alias
tidak menghasilkan panenan seperti yang diharapkan. Karena hasil pertanian mereka diserang berbagai jenis belalang. Apa yang ditinggalkan oleh belalang pengerik telah dimakan oleh belalang pindahan. Apa yang ditinggalkan belalang pindahan telah dimakan belalang pelompat. Dan apa yang ditinggalkan belalang pelompat telah dimakan belalang pelahap. Artinya habis, nggak ada sisanya. Sebab sisa dari si pengerik dimakan pindahan, sisa dari pindahan dimakan pelompat, sisa dari pelompat dimakan pelahap. Habis semua, sudah tidak ada sisanya. Sehingga ladang yang sudah musnah, tanah berkabung. Sebab gandum sudah musnah, buah anggur sudah kering, minyak sudah menipis. Nggak tanggung-tanggung Bapak Ibu Saudara, akibat yang harus ditanggung oleh orang yang selalu berontak kepada Tuhan. Dan bukan itu saja, para petani menjadi malu. Tukang-tukang kebun anggur meratap karena gandum dan karena jelai. Sebab sudah musnah panen ladang. Pohon anggur sudah kering dan pohon ara sudah merana. Pohon delima juga pohon korma, juga pohon apel. Segala pohon di ladang sudah mengering. Kalau kita baca di ayat ke-12 tadi, tidak bisa dibayangkan betapa menderitanya mereka itu. Nah, pada waktu bangsa Israel benar-benar berada di titik terendahnya itu, sepertinya sudah tidak ada lagi harapan. Mereka sudah tidak memiliki harapan lagi. Ini adalah bentuk teguran Tuhan kepada bangsa Israel. Setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal. Tuhan mengizinkan penderitaan dialami oleh bangsa Israel. Bukan berarti Tuhan tidak mengasihi, apalagi berlaku kejam terhadap bangsa ini. Oh, ini bangsa milik kepunyaannya. Tetapi kalau Tuhan mengizinkan penderitaan dialami oleh bangsa Israel, semata-mata supaya mereka segera sadar dan bertobat. Berbalik. Mungkin saat ini Bapak Ibu Saudara kita sedang mengalami hal seperti bangsa Israel. Jangan langsung protes dan menyalahkan Tuhan. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah koreksi diri. Mungkin ini adalah akibat dari kesalahan dan pelanggaran yang kita perbuat. Langkah yang terbaik adalah secepatnya datang kepada Tuhan dan memohon pengampunannya. Sebab firman-Nya berkata, apabila bangsa yang terhadap siapa aku berkata demikian telah bertobat dari kejahatannya, maka menyesallah aku bahwa aku hendak menjatuhkan malapetaka yang kurancangkan itu terhadap mereka. Kita bisa baca itu dalam kitab Yeremia 18 ayat ke-8. Ternyata rancangan Tuhan tidak selamanya damai sejahtera loh. Ada saat Tuhan merancangkan untuk menjatuhkan malapetaka. Tetapi itu hanya bagi orang yang tidak mau bertobat dari kejahatannya. Bapak Ibu Saudara, itu sebabnya tak seorang pun dapat menduga kejadian buruk yang bisa terjadi setiap saat kapanpun dan dimanapun.
penderitaan, kecelakaan, dan kehilangan tentu sangat menyakitkan. Tetapi jika kejadian-kejadian pahit ini menimpa kita, bukan berarti tamat harapan dan hidup kita. Saat kita mengalami peristiwa yang menyesakan, kita harus tetap percaya bahwa ada tujuan ilahi yang Tuhan sedang persiapkan bagi hidup kita. Tuhan pasti sedang turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Dan inilah pengharapan kita di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saat kita kehilangan, kita menemukan tujuan hidup. Saat hidup kita mengalami kecelakaan, kita menerima rencana Tuhan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Itu sebabnya mari kita belajar bersyukur kepada Tuhan dalam penderitaan. Sebagaimana Ayub, Yusuf, Daniel, Paulus, bahkan Tuhan Yesus, ketika menderita, mereka justru tetap menyembah Tuhan. Tujuan ilahi dari Tuhan akan digenapi untuk setiap mereka yang taat dan percaya. Apapun situasi kita sekarang, percayalah, kita sedang berada dalam bingkai rencananya. Itu sebabnya jangan pernah menyerah ketika segala sesuatunya terasa begitu berat dalam hidup ini. Setiap perkara dapat ku tanggung dengan kekuatan yang Kau berikan. Bahkan di dalam kelemahanku tahu kuasa-Mu semakin sempurna. Setiap perkara dapat ku tanggung dengan kekuatan yang Kau berikan. Bahkan di dalam kelemahanku tahu kuasa-Mu semakin sempurna. Sebab Tuhan pasti turun tangan, membawa pertolongan di mana ku perlukan. Apabila Kau yang campur tangan di setiap pergumulan, Kau bawaku menuju kemenangan. Itu sebabnya daripada menyerah, daripada mengeluh, lebih baik berkata, setiap perkara dapat ku tanggung di dalam Tuhan yang senantiasa memberikan kekuatannya bagi setiap kita. Bahkan di dalam kelemahan kita, percayalah, justru disitulah kuasa Tuhan akan menjadi semakin sempurna bagi setiap kita. Demikian firman dan janji Tuhan. Sebab tidak akan Tuhan biarkan apapun terjadi tanpa campur tangan Tuhan dalam hidup kita. Dan ketika Tuhan campur tangan, percayalah, ujung-ujungnya pasti kemenangan. Mari sekali lagi sama-sama kita mau katakan, setiap perkara dapat ku tanggung dengan kekuatan yang Kau berikan. Bahkan di dalam kelemahanku
tahu kuasa-Mu semakin sempurna. Sebab Tuhan pasti turun tangan, membawa pertolongan di mana ku perlukan. Apabila Kau yang campur tangan di setiap pergumulan, Kau bawa ku menuju kemenangan. Sebab Tuhan pasti turun tangan, membawa pertolongan di mana ku perlukan. Apabila Kau yang campur tangan di setiap pergumulan, Kau bawa ku menuju kemenangan. Kau bawa ku menuju kemenangan. Kau bawa ku menuju kemenangan. Kami percaya tangan-Mu Tuhan ada atas hidup kami. Tangan-Mu bekerja, turun tangan atas pergumulan hidup kami Tuhan. Kami percaya. Mari serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. 5 roti 2 ikan tidak ada arti sama sekali, dan terlalu sedikit. Tetapi ketika itu diletakkan di tangan Tuhan, kita tahu apa yang kemudian terjadi. Itu sebabnya kalau hari ini kita sedang mengalami kehilangan, hari ini hak kita sedang dirampas, atau hari ini kita sedang kehilangan berkat, serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Dan ketika kita percaya kepada Tuhan, Dia akan memulihkan kita, dan Dia akan mengembalikannya berlipat kali ganda bagi setiap kita. Haleluya, haleluya. Bapa yang mengenal kami lebih dari siapapun di dalam dunia ini, di hadapan-Mu saat ini kami akui, seringkali kami melakukan kesalahan, pelanggaran, baik yang kami buat dengan sengaja maupun tidak sengaja. Karena kami merasa bahwa kami bisa dan mampu untuk memutuskan dan melakukannya tanpa campur tangan-Mu. Namun ketika segalanya berjalan tidak seperti yang kami harapkan, ketika segalanya terjadi di luar dari apa yang kami harapkan, dengan segera kami mempersalahkan Engkau Tuhan. Kami kecewa, kami marah dan protes atas kesalahan yang kami buat sendiri. Maafkan kami Bapa. Saat ini kami sadar bahwa Engkau mengetahui jalan pikiran kami. Engkau tahu segalanya jauh lebih baik daripada kami. Saat ini kami mohon ampunan daripada-Mu ya Aba. Kami mau tolak semua belalang pengerip, belalang pindahan,
belalang pelompat, belalang pelahap dari hidup kami. Dalam nama Yesus, kami jarah kembali apa yang sudah diambilnya dari hidup kami. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesehatan, berkat yang telah Kau berikan bagi kami. Dalam nama Yesus. Dan saat ini kami menerima kembali semua itu hanya dalam nama Yesus. Mari semua kita yang percaya sama-sama kita katakan amin.